Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indah Permatasari, kelas 1D, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 Universitas PGRI Palembang. Di sini saya ingin melaksanakan tugas untuk nilai ujian tengah semester 1 dengan mata kuliah geometri yang diampu oleh dosen Putri Fitriasari, MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dan mengambil soal yang diberikan, yaitu soal 1 dan soal 3. Terima kasih. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang sudah diketahui kubus ABCDEFGH. Nah, di sini saya sudah buat kubusnya dan sudah saya buat titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H yang sudah ada di soal. Di sini saya sudah membuat bidang ABGH. Nah, ini bidang ABGH. Kita akan buat dalam bentuk satu. Di sini saya sudah membuat titik yang berada di luar ABGH, yaitu titik C. Titik C berada di bawah bidang ABGH dan juga titik D. Titik D juga berada di bawah bidang ABGH. Terus titik E dan titik F, dia berada di atas bidang ABGH. Berarti titik yang berada di luar bidang ABGH yaitu titik C, titik D, titik E, dan titik F. Nah, soal 1B yaitu garis yang sejajar dengan garis BE. Nah, karena garis C dan H sejajar dengan BE, dia bisa membentuk bidang BC dan EH. Karena garis BE dia sejajar dengan CH. Ini saya sudah membuat garis BE. Nah, di sini garis yang berpotongan dengan DF yaitu BH. Nah, ini adalah titik potongnya. Kita buat I. Jadi kalian sudah tahu dan paham bagaimana garis itu berpotongan. Nah, sekarang kita membuat jawaban soal nomor 1C. Garis yang berpotongan dengan garis DF. Nah, ini adalah garis DF. Maksud dari berpotongan yaitu garis yang menyilang dari DF. Nah, sekarang soal 1D. Bidang yang sejajar dengan bidang ADHH. Nah, bidang ADHH yaitu bidang yang ini. ADHH. Bidang yang sebelah sini. Bidang sebelah sini. Berarti yang sejajar dengan bidang ADEH yaitu bidang BCFG. Nah, pada soal nomor 3, perhatikan gambar bangun datar di samping. Tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putarnya. Nah, gambar bangun datarnya yaitu yang ke satu itu persegi panjang. Nih, aku sudah membuat ukurannya 2 cm dan 6 cm. Sudah aku buat A, B, C, D. Dan yang kedua persegi, yaitu sudah aku buat 4 kali 4. Sudah aku buat titik A, B, C, D. Yang kelima trapesium. Sudah aku buat 2 cm yang atas, 5 cm yang bawah. Nah, sudah aku buat titik A, B, C, D. Terus segitiga sama kaki. Nah, sudah aku buat yang tingginya 2,5 cm,
alasnya 3,5 cm. Sudah aku buat titik A, B, C. Terus jajar genjang. Nah, jajar genjang sudah aku buat titik A, B, C, D. Terus yang terakhir belah ketupat. Sudah aku buat tingginya 2,5. Terus yang ini yang tengah aku buat 3,5. A, B, C, D. Nah, kita buat yang pertama ya. Yang pertama yaitu persegi panjang. Nah, di sini dia ingin meminta jumlah simetri lipat. Nah, kita buat simetri lipat. Simetri lipatnya yaitu kedua titik ketemu dengan kedua titik. Berarti, nah, ini simetri lipat yang pertama, yaitu titik A dan D ketemu dengan titik B dan C. Terus simetri lipat yang kedua, titik A dan B ketemu dengan titik D dan C. Nah, dia tidak ada lagi simetri lipat. Berarti jumlah simetri lipatnya ada 2. Nah, terus yang kedua kita simetri putar. Nah, ini sudah saya buat sama titiknya A, B, C, dan D. Nah, kita putar 90 derajat dulu. Nah, titiknya tidak bertemu. Berarti putar lagi 90 derajat. Nah, titiknya ketemu. Titik A ketemu dengan titik C, ditimpa oleh titik C. Titik B ditimpa oleh titik D. Titik C ditimpa oleh titik A. Titik D ditimpa oleh titik B. Nah, berarti baru satu jumlah simetri lipatnya. Simetri putarnya. Nah, terus kita putar lagi 90 derajat. Nah, dia tidak menimpa titik manapun. Terus kita putar lagi jadi 3000. Terus kita putar lagi. Tak apa. Nah, terus kita putar lagi jadi 360 derajat, yaitu kembali ke semula, titik A ketemu titik A, titik B ketemu titik B, titik C ketemu titik D, titik. Sekarang kita simetri putar. Simetri putar yaitu simetrinya akan dihitung ketika titik yang ada di sini menimpa titik yang ada di sini. Berarti kita putar 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, titik ini dan titik ini tidak menimpa. Berarti kita tidak ada simetri putar. Terus kita putar lagi 90 derajat jadi 180 derajat. Nah, di sini titik C menimpa titik A dan titik D menimpa titik B. Titik A menimpa titik C dan titik B menimpa titik D. Berarti simetri putarnya ada, berarti baru satu. Terus kita putar lagi 90 derajat jadi 270 derajat. Nah, dia tidak menimpa titik manapun. Terus kita putar lagi 360 derajat. Kembali ke semula, yaitu titik A menimpa titik A, titik B menimpa titik B, titik C menimpa titik C, titik D menimpa titik D. Berarti simetri putarnya ada 2. Karena titik yang bersangkutan di sini harus menimpa titik yang bersangkutan di sini. Nah, sekarang kita 3B, yaitu persegi. Nah, yang pertama kita mencari simetri lipatnya dulu. Nah, ini titik ketemu titik, berarti titik B ketemu titik C. Titik B dan titik C ketemu titik A dan D. Nah, terus kita lipat lagi. Titik A dan titik B ketemu titik D dan C. Nah, kita lipat seperti ini.
Nah, titik D ketemu titik B, dan kita lipat lagi titik A ketemu titik C. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 simetri lipatnya persegi. Nah, sekarang kita simetri putar ya. Nah, simetri putar. Nah, kita putar 90 derajat. Nah, titik B menimpa titik A, titik C menimpa titik B, titik D menimpa titik C, titik A menimpa titik D. Berarti dia simetri putar. 1 simetri putar. Kita putar lagi 90 derajat. Nah, sama dia ditimpa oleh titik yang ada di sini menimpa titik yang di kertas. Nah, terus kita putar lagi 90 derajat. Dia sama juga menimpa, dan kita putar lagi menjadi awal, yaitu 360 derajat. Nah, dia juga menimpa. Jadi simetri putar persegi adalah 4 simetri. Nah, sekarang kita 3C, trapesium. Nah, ini ya gambar trapesium. Nah, di sini saya sudah buat A, B, C, D, E, F, G. Kita sekarang di 3C, trapesium. Nah, kita mencari simetri lipat dulu. Nah, kita lipat yang pertama. Nah, titik B dan C bertemu dengan titik A dan D. Berarti 1 simetri lipat. Nah, kalau begini, dia tidak menemukan teman atau lawan. Begitupun begini tidak bisa, dan begini tidak bisa. Jadi simetri lipat trapesium yaitu 1 simetri. Nah, kita sekarang simetri putar. Nah, kita putar 90 derajat. Nah, dia tidak timpa. Begitupun sebaliknya. Jadi 180 derajat dia tidak ditimpa. 270 derajat dia tidak ditimpa, dan kembali ke semula, yaitu 360 derajat. Dia menimpa titik A, B, C, D. Berarti simetri putarnya ada 1 simetri. Sekarang kita di 3D, segitiga sama kaki, yaitu kakinya sama sisi, sama tinggi kakinya sama. Nah, sekarang kita di simetri lipat. Nah, ini 1 simetri lipat, 1. Nah, kita begini. Nah, dia bertemu 2 simetri lipat. Terus begini. Nah, dia juga bertemu. Jadi ada 3 simetri lipat di segitiga sama kaki. Sekarang kita ke simetri putar. Nah, udah kan? Nah, kita putar 90 derajat. Nah, dia tidak bertemu, tidak menimpa. Kita putar juga. Nah, dia menimpa titik B, titik A ditimpa titik B, titik B, titik C titik B menimpa titik A, titik C menimpa titik B, titik A menimpa titik C. Nah, terus kita putar 90 derajat lagi. Nah, dia tidak bisa, dan kita putar lagi 90 derajat, dia bisa, dan kembali ke semula. Jadi ada 3 simetri putar pada segitiga sama kaki.
Nah, sekarang kita 3E, jajar genjang. Nah, kita sekarang mencari simetri lipatnya dulu. Nah, kita lipat menjadi 2 dan tidak ada simetri, dan ini juga. Terus kita lipat sisi dengan sisi dan tidak mendapatkan simetri. Jadi, jajar genjang tidak ada simetri lipat. Nah, sekarang kita mencari simetri putar. Nah, kita putar 90 derajat dulu ya. Dan dia tidak ditimpa oleh titik manapun. Terus kita putar lagi 90 derajat. Nah, sekarang ada kan titik C menimpa titik A dan seterusnya. Berarti 1 simetri lipat. Terus kita putar lagi menjadi 270 derajat. Nah, tidak ada yang menimpa. Dan terus kita timpa lagi, kita putar menjadi 360 derajat. Jadi simetri putarnya adalah 2 simetri. Nah, yang terakhir nih, belah ketupat. Nah, sudah aku samakan. Nah, kita mencari simetri lipat dulu ya. Nah, belah ketupat ada 1, 2. Nah, belah ketupat ada 2 simetri putar. Ada 2 simetri putar. Simetri lipat, maaf salah. Nah, sekarang kita putar belah ketupat. Apakah dia ada simetri putar? Nah, kita putar 90 derajat. Oh, ternyata tidak ada simetri lipatnya. Simetri putarnya. Putar lagi menjadi 90 derajat. Nah, ini ada karena titik yang ada di kertas ini menimpa titik yang ada di kertas bawah. 1 simetri putar. Terus kita putar lagi, ternyata tidak bisa karena tidak tertimpa. Terus kita putar lagi, jadi 360. Nah, jadi belah ketupat ada 2 simetri putar. Nah, sekian dari saya. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan mengenai simetri putar, simetri lipat, dan kubus tadi. Simetri putar. Terus kita putar lagi, ternyata tidak bisa karena tidak tertimpa. Terus kita putar lagi, jadi 360. Nah, jadi belah ketupat ada 2 simetri putar. Nah, sekian dari saya. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan mengenai simetri putar, simetri lipat, dan kubus tadi. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.